Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Wakaf dimanapun Anda berada? Balik lagi di Wakaf TV. Kita kali ini akan menceritakan tentang seorang mantan salah satu pejabat di badan usaha milik negara, tapi bukan di kementeriannya ya. Ini salah satu badan usaha milik negara, seorang mantan pejabat atau petinggi lah ya di sana, yang dia itu masuk Islam, yang sempat viral ya waktu itu kisahnya. Dan beliau bernama Ibu Agnes. Siapa ini Ibu Agnes? Langsung saja kita dengar ceritanya berikut ini. Agnes adalah sosok wanita Katolik taat. Setiap malam ia beserta keluarganya rutin berdoa bersama. Bahkan saking taatnya, saat Agnes dilamar oleh Martono, kekasihnya yang beragama Islam, dengan tegas ia mengatakan, "Saya lebih mencintai Yesus Kristus daripada manusia." Ketegasan prinsip Katolik yang dipegang wanita itu menggoyahkan iman seorang Martono yang Muslim, namun jarang melakukan ibadah sebagaimana layaknya orang beragama Islam lainnya. Kemudian Martono pun masuk Katolik atau murtad, sekedar untuk bisa menikahi Agnes. Tepat pada tanggal 17 Oktober tahun 1982, mereka melaksanakan pernikahan di Gereja Ignatius, Magelang, Jawa Tengah. Usai menikah, lalu menyelesaikan kuliahnya di Jogja, Agnes beserta sang suami berangkat ke Bandung. Kemudian menetap di salah satu kompleks perumahan di wilayah timur Kota Kembang. Kebahagiaan terasa lengkap menghiasi kehidupan keluarga ini dengan kehadiran 3 makhluk kecil buah hati mereka, yakni Adi, Ica, dan Rio. Di lingkungan barunya, Agnes terlibat aktif sebagai jemaat Gereja Suryalaya, Buah Batu, Bandung. Demikian pula Martono, sang suami. Selain juga aktif di gereja, Martono saat itu menduduki jabatan penting sebagai Kepala Divisi Properti PT Telkom Cisanggarung, Bandung. Karena ketaatan mereka memegang iman Katolik, pasangan ini bersama beberapa sahabat seiman sengaja mengumpulkan dana dari tetangga sekitar yang beragama Katolik. Mereka pun berhasil membeli sebuah rumah yang disulap menjadi tempat ibadah atau gereja. Uniknya, meski sudah menjadi pemeluk ajaran Katolik, Martono tak melupakan kedua orang tuanya yang beragama Islam. Sebagai manifestasi bakti dan cinta pasangan ini, mereka memberangkatkan sang ayahanda dan ibunda Martono ke Mekah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Hidup harmonis dan berkecukupan mewarnai sekian waktu hari-hari keluarga ini. Sampai satu ketika, kegelisahan menggoncang keduanya. Syahdan, saat itu Rio, si bungsu yang sangat mereka sayangi, jatuh sakit. Panas suhu badannya yang tak kunjung reda membuat mereka segera melarikan Rio ke salah satu rumah sakit Kristen terkenal di wilayah utara Bandung. Di rumah sakit, usai dilakukan diagnosa oleh dokter yang menangani saat itu mengatakan bahwa Rio mengalami kelelahan. Akan tetapi, Agnes masih saja gelisah dan takut dengan kondisi anak kesayangannya yang tak kunjung membaik. Saat dipindahkan ke ruang ICU, Rio yang masih terkulai lemah meminta Martono, sang ayah, untuk memanggil ibundanya yang tengah berada di luar ruangan. Martono pun keluar ruangan untuk memberitahu Agnes tentang permintaan putra bungsunya itu. Namun, Agnes tak mau masuk ke dalam. Ia hanya mengatakan pada Martono, "Saya sudah tahu." Itu saja. Kemudian Martono pun heran. Ia kembali masuk ke ruangan dengan rasa penasaran yang masih menggelayut dalam benaknya. Di dalam, Rio berucap, "Tapi udahlah, papa aja gak apa-apa. Pah, hidup ini hanya 1 senti. Di sana gak ada batasnya."
Sontak rasa takjub menyergap Martono. Ucapan bocah mungil buah hatinya yang tengah terbaring lemah itu sungguh mengejutkan Martono. Nasihat kebaikan keluar dari mulutnya seperti orang dewasa yang mengerti agama. Hingga sore menjelang, Rio kembali berujar, "Pak, Rio mau pulang." "Ya, kalau sudah sembuh nanti, kamu boleh pulang sama papa dan mama," jawab sang ayah atau Martono. "Enggak, saya mau pulang sekarang, papa." "Papa, mama, Rio tunggu di pintu surga." Begitu ucap Rio setengah memaksa. Belum hilang keterkejutan Martono, tiba-tiba ia mendengar bisikan yang meminta dia untuk membimbing membacakan syahadat kepada anaknya. Ia sontak kaget dan bingung. Tapi perlahan Rio dituntun sang ayah membaca syahadat hingga kedua mata anak bungsunya itu pun berlinang. Martono hafal syahadat karena sebelumnya adalah seorang muslim. Tak lama setelah itu, bisikan kedua terdengar bahwa setelah azan maghrib, Rio akan dipanggil sang pencipta. Meski tambah terkejut mendengar bisikan itu, Martono pun pasrah. Benar saja, pada tanggal 27 Juli tahun 99, persis saat sayup-sayup azan maghrib berkumandang, Rio menghembuskan nafas terakhirnya. Tibalah jenazah Rio di rumah duka. Peristiwa aneh lagi-lagi terjadi. Agnes yang masih sedih waktu itu seakan melihat Rio menghampirinya dan berkata, "Ma, saya tidak mau pakai baju jas, mau minta dibalut kain putih saja." Saran dari seorang pelayat muslim bahwa itu adalah pertanda Rio ingin disolatkan sebagaimana seorang muslim yang baru meninggal. Setelah melalui diskusi dan perdebatan di antara keluarga, jenazah Rio kemudian dibalut pakaian, celana, dan sepatu yang serba putih kemudian disolatkan. Namun, karena banyak pendapat dari keluarga yang tetap harus dimakamkan secara Katolik, jenazah Rio pun akhirnya dimakamkan di Kerkhof, sebuah tempat pemakaman khusus Katolik di Cimahi, Bandung. Sepeninggal Rio, Agnes sering berdiam diri. Satu hari ia mendengar bisikan goib tentang rumah dan mobil. Bisikan itu berucap, "Rumah adalah rumah Tuhan dan mobil adalah kendaraan menuju Tuhan." Pada saat itu juga Agnes langsung teringat ucapan mendiang Rio semasa TK dulu. "Ma, Bo Ati nanti mau saya belikan rumah dan mobil." Bo Ati adalah seorang muslimah yang bertugas merawat Rio di rumah. Saat itu Agnes menimpali celoteh si bungsu sambil tersenyum. "Kok mama gak dikasih? Mama kan nanti punya sendiri," jawab Rio singkat. Entah mengapa setelah mendengar bisikan itu, Agnes meminta suaminya untuk mengecek ongkos haji waktu itu. Setelah dicek, dana yang dibutuhkan sebesar Rp17.850.000. Dan yang lebih mengherankan, ketika uang duka dibuka, ternyata jumlah totalnya persis senilai Rp17.850.000. Tidak lebih atau kurang sepeser pun atau 1 sen pun. Hal ini diartikan oleh Agnes sebagai amanat dari Rio untuk menaikkan haji Bo Ati, wanita yang sehari-hari merawat Rio di rumah. Singkat cerita, di tanah suci Mekah, Bo Ati menghubungi Agnes via telepon. Sambil menangis ia menceritakan bahwa di Mekah ia bertemu Rio. Si bungsu yang baru saja meninggalkan alam dunia itu berpesan, "Kepergian Rio tak usah terlalu dipikirkan. Rio sangat bahagia di sini. Kalau mama kangen, berdoa saja." Namun pesan itu tak lantas membuat sang ibunda tenang. Bahkan Agnes mengalami depresi yang cukup berat hingga harus mendapatkan bimbingan dari seorang psikolog selama 6 bulan. Satu malam saat tertidur, Agnes dibangunkan oleh suara pria yang berkata, "Buka Al-Quran surat Yunus." Namun setelah mencari tahu tentang surat Yunus, tak ada seorang pun temannya yang beragama Islam mengerti kandungan makna di dalamnya. Bahkan setelah mendapatkan Al-Quran dari sepupunya dan membacanya berulang-ulang pun, Agnes tetap tak mendapat jawaban. Mau Tuhan apa sih?
Protes Agnes setengah berteriak sembari menangis tersungkur ke lantai. Dinginnya lantai membuat hatinya berangsur tenang dan spontan berucap, "Astagfirullah." Tak lama kemudian akhirnya Agnes menemukan jawabannya sendiri di surat Yunus ayat 49. Yang artinya, katakan, tiap-tiap umat mempunyai ajal. Jika datang ajal, maka mereka tidak dapat mengundurkannya dan tidak pula mendahulukannya. Beberapa kejadian aneh yang dialami sepeninggal Rio membuat Agnes berusaha mempelajari Islam lewat beberapa buku. Hingga akhirnya wanita penganut Katolik taat ini berkata, "Ya Allah, terimalah saya sebagai orang Islam. Saya tidak mau diislamkan oleh orang lain." Kemudian setelah memeluk Islam, Agnes secara sembunyi-sembunyi melakukan sholat. Sementara itu, Martono, suaminya, masih rajin pergi ke gereja. Setiap kali diajak ke gereja, Agnes selalu menolak dengan berbagai alasan. Sampai satu malam, Martono terbangun karena mendengar isak tangis seorang perempuan. Ketika berusaha mencari sumber suara, betapa kagetnya Martono saat melihat istri tercintanya, Agnes, tengah bersujud dengan menggunakan jaket, celana panjang, dan syal yang menutupi aurat tubuhnya. "Loh, kok mama sholat?" tanya Martono. "Maafkan saya, Pak. Saya duluan. Papa saya tinggalkan," jawab Agnes dengan lirih. Ia pasrah akan segala resiko yang harus ditanggung, bahkan perceraian sekalipun. Martono pun akhirnya kembali ke Islam. Sejak keputusan sang istri memeluk Islam, Martono seperti berada di persimpangan. Satu hari di tanggal 17 Agustus tahun 2000, Agnes mengantar Adi, putra pertamanya, untuk mengikuti lomba azan yang diadakan panitia Agustusan di lingkungan tempat tinggal mereka. Adi sendiri tiba-tiba tertarik untuk mengikuti lomba azan beberapa hari sebelumnya, meski ia masih Katolik dan berstatus sebagai pelajar di SMA Santa Maria Bandung. Martono sebetulnya juga diajak ke arena perlombaan, namun menolak dengan alasan harus mengikuti upacara di kantor. Di tempat lomba yang diikuti 33 peserta itu, Gangsa Raharjo, psikolog Agnes, berpesan kepada Adi, "Niatkan suara azan bukan hanya untuk orang yang ada di sekitarmu, tetapi niatkan untuk semesta alam," ujarnya. Hasilnya, suara azan Adi yang lepas nan merdu, mengalun syahdu, mengundang keheningan dan kehusyuan siapapun yang mendengar. Hingga bulir-bulir air mata pun mengalir tak terbendung, membasahi pipi sang ibunda tercinta yang larut dalam haru dan bahagia. Tak pelak, panitia pun menobatkan Adi sebagai juara pertama dengan menyisihkan 33 peserta lainnya. Usai lomba, Agnes dan Adi bersegera pulang. Tiba di rumah, kejutan lain tengah menanti mereka. Saat baru saja membuka pintu kamar, Agnes terkejut melihat Martono, sang suami, tengah melaksanakan sholat. Ia pun spontan terkulai lemah di hadapan suaminya itu. Selesai sholat, Martono langsung meraih sang istri dan mendekapnya erat-erat. Sambil berderai air mata, ia berucap lirih, "Mah, sekarang papa sudah masuk Islam." Subhanallah. Mengetahui hal itu, Adi dan Ica, putra-putri mereka pun mengikuti jejak ayah dan ibunya memeluk Islam. Perjalanan panjang yang sungguh mengharu biru keluarga ini pun akhirnya memulai babak baru sebagai penganut Muslim yang taat, yang sebelumnya adalah penganut Katolik yang taat. Hingga kini, esok, dan sampai nanti akhir zaman, insya Allah, Pak Martono, beliau dulu waktu menjadi direktur utama Telkom zamannya Pak Cacu, bertugas sebagai Kasekper, Kainditor, Kadif Properti. Setelah kembali Muslim, beliau mewakafkan 7 hektar tanahnya untuk pesantren Baitul Hidayah di Bandung. Subhanallah, Masya Allah, ini semua adalah atas izin dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mau untuk memahami hidayah, bahwa hidayah itu harus betul-betul kita cari, karena kita sudah mendapatkan hidayah sejak kita lahir. Karena yang namanya hidayah atau petunjuk itu
kita harus fokus dan konsentrasi. Karena petunjuk-petunjuk Allah itu datang dengan kita sadar dan fokus. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan petunjuk dari Allah berupa wahyu, ada yang melalui lonceng yang berbunyi, ada yang melalui hal-hal yang memang sama sekali mungkin hal-hal sepele. Tetapi inilah seharusnya seorang muslim peka terhadap sesuatu, karena kehidupan seorang muslim dan Allah itu sangatlah dekat. Jadi buat kita semuanya, alhamdulillah yang sudah bisa berislam dari kecil, dan mudah-mudahan kisah tadi Ibu Agnes dan Pak Martono bisa menjadi tambahan motivasi dan inspirasi kita untuk semakin taat dan bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika memang konten ini bermanfaat, silahkan like, share, dan komen. Jangan lupa subscribe channel ini agar kami semakin semangat untuk memberikan konten-konten yang edukatif dan informatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Talawid Kampung Pesantren ini terletak di Kecamatan Kendahe, kurang lebih dari pusat kota Tahuna 30 menit, di sebelah utara kota Tahuna. Dan 100% di Kampung Talawid ini muslim. Sehingga itulah kenapa sampai dijadikan Talawid Kampung Pesantren, karena 100% muslim. Setelah dijadikan Talawid ini kampung pesantren, minat anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, mualaf-mualafah untuk mendalami Islam, dan salah satunya untuk mengetahui huruf hijaiyah lewat Iqra dan Uqran itu sangat meningkat. Sehingga sangat penting Al-Quran untuk diberikan kepada anak-anak dan juga bapak-bapak yang ada di Talawid kampung pesantren. Itu 1 bulan sudah ada 5 yang robek, karena memang anak-anak. Jadi entah karena semangatnya atau semangat bermainnya, jadi memang butuh dibantu Iqra dan juga Al-Quran karena dengan alasan tadi. Jadi harapan kami ke depan dari Badan Wakaf Al-Quran bisa memberikan Al-Quran kembali untuk taman pengajian di Talawid Kampung Pesantren.